Halo sahabat Susanti semua, di YouTube channel saya kembali. Seperti yang sudah tertulis di judulnya, video kali ini saya akan melakukan tutorial atau tindakan filler dagu ke diri saya sendiri. Di channel saya ini saya sudah pernah melakukan beberapa kali filler dagu, namun kali ini saya akan lakukan kembali karena saya meritet atau menambah atau mengkoreksi kekurangan dari hasil filler saya yang kemarin-kemarin itu ya sahabat ya. Dan seperti biasa, sebelum saya memulai video saya selalu mendoakan untuk sahabat saya dimanapun berada. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Allah. Jadi filler yang saya gunakan yaitu dari merek atau brandnya si Belas Premium Plus. Sahabat bisa scroll ke bawah di channel saya ini. Saya sudah pernah beberapa kali melakukan tutorial filler dagu. Namun di setiap video saya, di setiap tindakannya saya menggunakan obat yang berbeda-beda. Jadi obat dari merek atau brand yang berbeda-beda ya sahabat ya. Dan kalau untuk filler dagu ini saya hanya mengkoreksi bagian mana yang kurang. Untuk tindakan filler ini setelah beberapa bulan dia sudah sempurna menyatu jadi daging di kulit kita, pasti ada kurangnya. Jadi maka dari itu saya akan melakukan retouch atau saya akan mengoreksi hasil filler dagu saya yang terdahulu. Jadi untuk filler dagu ini dia ketahanannya bisa sampai 12 bulan tergantung merek fillernya ya sahabat ya. Jadi kalau untuk filler ini tergantung dari kitanya juga ya sahabat ya. Kalau kita sering panas-panasan otomatis akan cepat berkurang volumenya. Jadi kali ini saya akan koreksi kembali untuk filler dagu saya. Sahabat ikutin terus video saya sampai dengan selesai. Saya akan lakukan tutorial atau tindakan filler dagu. Terlebih dahulu saya akan bahas apa itu filler dagu. Oke sahabat saya semua, terlebih dahulu sebelum saya melakukan tutorialnya, saya akan bahas apa itu filler dagu. Filler dagu merupakan prosedur untuk membentuk kembali dagu kita dengan cara menyuntikkan filler kulit sementara, yaitu zat seperti gel ke dalam jaringan lunak rahang kita. Jadi di sini ya sahabat ya, ke jaringan lunak rahang. Prosedur kecantikan ini menjadi banyak pilihan bagi orang-orang yang menginginkan struktur wajahnya lebih seimbang. Dan filler dagu juga disebut dengan prosedur kecantikan terbaru untuk membentuk rahang dan dagu. Jadi ada juga yang dimasukin dari sini ya sahabatnya. Jadi kalau filler dagu itu membentuk rahang kita supaya lebih V atau dagu kita sedikit lebih bervolume ya sahabatnya, agar terlihat lebih tajam dan memperbaiki penampilan kita. Jadi filler dagu itu fungsinya untuk membentuk rahang kita yang di sini terlihat lebih panjang atau lebih tirus ya sahabat ya, atau memperbaiki penampilan wajah kita. Jadi supaya dagu kita lebih bervolume dan wajah kita lebih V-shape ya sahabat ya. Jadi itu pembahasan sekilas tentang filler dagu. Sekali lagi, filler dagu itu agar bisa membentuk rahang kita dan dagu kita sedikit lebih panjang dan wajah kita kelihatan lebih V-shape. Dan saya akan bahas juga karena ada juga beberapa sahabat yang sering setelah kita melakukan tindakan filler, benang dan lain-lain sebagainya, artinya tindakan medis ya sahabat ya, terutama untuk filler. Kalau filler ini kan dia berbentuk cairan ya sahabat ya, atau dia berbentuk seperti, kalau filler ini kan dia zat seperti gel, jadi dia kurang lebih kayak cairan gel gitu. Jadi kalau setelah kita melakukan tindakan, jadi dari kita juga supaya hasilnya bagus, kita juga harus bisa menjaganya di sini maksud saya, kalau kita habis melakukan tindakan usahakan tidurnya telentang. Jadi kalau kita miring dia sedikit bergeser posisinya ya sahabatnya, jadi nggak pas di sini. Nah, yang namanya tidur kan kita kadang-kadang juga nggak sadar ya sahabatnya, entah kita miring kiri atau miring kanan. Nah, pagi-paginya kita bisa ngebentuk lagi karena dia berbentuk seperti gel. Jadi kalau masih hitungan hari ke-1, ke-2 dan sampai 1 minggu sampai hari ke-7 itu masih enak dibentuk. Dia masih bisa kita bentuk ya sahabat ya. Bentuk sendiri aja. Kalau misalkan kita bangun tidur, kita giniin jadi supaya posisinya itu pas. Jadi kalau untuk filler kayak gitu ya, kita mengantisipasi supaya dia nggak geser ke samping, nggak lari ke kiri atau lari ke kanan ya sahabat ya. Dan juga kalau kita habis melakukan tindakan seperti filler, kita juga harus jaga makan. Kalau misalkan kita alergi dengan seafood, makanan seafood ya sahabat ya, udang dan sejenisnya, jangan dimakan dulu. Karena kalau misalkan alergi dia bisa memerah fillernya. Jadi kalau misalkan ada filler yang merah, pasti ada dari salah makan. Dan usahakan juga jangan kita langsung terkena panas, asap atau
atau uap ya sahabat ya. Jadi makanya kalau kita habis melakukan tindakan filler itu kita tidak boleh sauna. Jadi itu membuat filler kita yang udah kita suntikin itu dia cepat habis atau cepat berkurangnya. Intinya kalau filler itu dia usahakan sampai sempurna jadi daging itu kita benar-benar rawat supaya hasilnya maksimal dan tahannya juga lebih lama ya sahabat ya. Nah kalau misalkan nanti udah beberapa bulan masih berkurang volumenya, kita tinggal retouch kembali. Oke sahabat ya, itu sharing saya kali ini karena banyak pertanyaan, kak kok aku habis filler kok jadinya merah, kok aku habis filler jadinya bengkak. Jadi dari kita pribadi juga ya sahabat ya, setelah kita melakukan tindakan medis seperti ini, kita harus jaga juga dari segi makan, dari segi semuanya, kebersihannya, kesehatannya ya, supaya tidak tujuannya supaya menepis terjadinya permasalahan seperti infeksi atau hasilnya yang tidak sempurna ya sahabat ya. Oke sahabat ikutin terus video saya sampai dengan selesai. Saya akan lakukan tindakan filler dagu ke diri saya sendiri. Sekarang saya akan anestesi terlebih dahulu ya. Oke, anestesi terlebih dahulu ya sahabat. Oke, sahabat saya semua, ini udah selesai dan sudah habis jadi kalau untuk si Belas ini dia isinya satu seringnya 1 mili ya sahabat ya, 1,0 mili. Ini sudah selesai saya melakukan dan kalau kita habis melakukan tindakan filler, kita punya tugas untuk membentuknya supaya dia posisinya pas di sini, dan kita seperti tadi yang sudah saya jelaskan harus jaga makan, jaga kebersihannya supaya itu menipis untuk terjadinya infeksi dan lain-lainnya ya sahabat ya. Jadi kita harus rajin membentuk sampai kurang lebih tuh 7 hari. Hari pertama, kedua, dan ketiga tuh haruskan untuk pagi-pagi kita bangun tidur ya sahabat ya. Namanya tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, namanya kita tidur kita nggak tahu entah kita miring kiri atau kanan. Nah pagi-pagi bangun tidur kita ngebentuknya seperti ini supaya posisinya pas di tengah, seperti posisinya yang kita inginkan ya sahabat ya. Oke sahabat saya semua, tidak bosan-bosan saya sampaikan di setiap video saya. Bagi sahabat yang tidak mempunyai skill dan keahlian, jangan pernah lakukan sendiri di rumah untuk tindakannya. Silakan sahabat datang ke klinik kecantikan atau ke dokter kecantikan. Di sini di video saya berbagi atau sharing dengan sahabat saya semua tentang filler Belas Premium. Jadi untuk filler Belas Premium Plus ini pas saat kita suntikin itu dia lebih lembut dan tidak terlalu keras ya sahabat ya. Jadi dia teksturnya lebih halus karena dia premium, dan karena ada di beberapa filler juga yang saat kita dorong seringnya ini itu terasa sakit, terasa keras ya sahabat ya. Jadi saat kita suntikin, saat kita ngedorong seringnya ini, untuk si Belas Premium itu dia lebih lembut dan lebih gampang ya sahabat ya untuk si Belas Premium. Dan bagaimana untuk ketahanan si Belas Premium ini kak? Pasti sahabat ya, untuk ketahanannya bisa sampai 6-8 bulan dan mungkin bisa sampai bertahan 1 tahun, tergantung dari kitanya juga. Seperti tadi yang saya bilang, tidak boleh sering panas-panasan, tidak boleh kena asap ataupun diuap ya seperti sauna gitu, jangan ya sahabat ya. Kalau kita sering sauna, filler kita akan cepat habisnya atau akan cepat hilangnya. Dan makanya untuk dia, kalau saran saya, misalkan dia ketahanannya sampai 8 bulan, sebelum bulan ke-8 itu kita lakukan retouch kembali. Jadi dia ketahanannya makin panjang lagi dan hasilnya tetap makin bagus ya sahabat ya. Oke sahabat saya semua, dan sekali lagi untuk si Belas Premium ini tidak sakit ya sahabat ya, karena si Belas Premium Plus ini cross liquid hyaluronic acid plus lidocaine. Jadi dia sudah ada lidocaine-nya. Saat kita suntikin tadi itu nggak berasa sakit ya. Tetap tadi saya pakai anestesi krim dulu untuk bagian luarnya, tapi saat saya dorong fillernya tadi itu tidak berasa sakit karena sudah ada ada lidocaine-nya ya sahabat ya. Di dalam fillernya itu sudah terdapat kandungan lidocaine-nya yang mana bertujuan untuk mengurangi rasa sakit saat kita melakukan tindakannya. Oke sahabat saya semua,
Terima kasih banyak yang sudah bergabung di channel saya. Kita ketemu lagi nanti seminggu ke depan di video saya yang lain, di tutorial ataupun review produk dari saya. Terima kasih banyak sudah bergabung di channel saya. Jangan lupa like and share-nya di sosial media yang sahabat punya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa diklik subscribe dan ikon loncengnya agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi dari saya, karena setiap minggunya pasti ada video terbaru dari saya, tutorial ataupun review produk. Terima kasih banyak sahabat semua. Sehat-sehat untuk kita semua. Ketemu lagi nanti seminggu depan. Terima kasih. The Last Premium.